4 langkah menerima Roh Kudus. Ini yang akan kita bahas di video kita kali ini. Tetapi sebelum kita lanjut, jika saudara-saudara belum like, komen, dan subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya saudara-saudara tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Langkah yang pertama, mintalah Roh Kudus. Yesus berkata di dalam Lukas 11 ayat 13, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bahkan saudara-saudara, dalam keadaan kita yang berdosa dan sudah jatuh, kita mencintai anak-anak kita dan kita ingin beri mereka hal-hal yang kita anggap baik untuk mereka. Tuhan juga mencintai kita, bahkan lebih daripada kita mencintai anak-anak kita. Dia adalah Bapa surgawi kita, dan Dia ingin memberikan kita hal-hal yang baik, seperti kita ingin memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Dan salah satu hal-hal yang baik yaitu Roh Kudus. Dan kita dijanjikan bahwa ketika kita meminta Roh Kudus, kita akan menerimanya. Langkah yang kedua, bertobat dari dosa-dosa kita. Kisah pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bertobat itu pada dasarnya berbalik dari kehidupan dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Dan salah satu contoh yang baik dari ini adalah di dalam Yeskiel 33 ayat 11. "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Langkah yang ketiga, terima baptisan. Kisah 2 ayat 38 yang baru saja kita bacakan tadi di langkah sebelumnya memberitahu kita tidak hanya bertobat dari kejahatan dan dosa-dosa kita, tetapi juga menerima baptisan jika kita ingin menerima Roh Kudus. Sekarang di dalam Alkitab ada kasus orang yang menerima Roh Kudus sebelum dibaptis dan bahkan lama setelah dibaptis. Jadi itu mungkin juga. Sebagai contoh, Kisah pasal 10 ayat 44 sampai 48, ada seorang yang bernama Kornelius dan hamba-hambanya mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Petrus. Kemudian mereka menerima Roh Kudus. Setelah itu, Petrus memberitakan mereka untuk menerima baptisan. Dan juga rasul-rasul Yesus yang tidak menerima roh sampai setelah Yesus dibangkitkan. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan perlu diketahui, Yesus dia menerima Roh Kudus pada saat ketika dia dibaptis. Matius 3:16 memberitahu kita, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saya pikir itu mungkin juga terjadi kepada kebanyakan orang. Mereka mendapatkan Roh Suci setelah mereka dibaptis. Tetapi bagaimanapun, semua orang ini disebutkan di dalam Alkitab yang menerima Roh Kudus dibaptis cepat atau lambat. Dan saya berpikir juga hal yang penting, mereka yang memiliki kemauan untuk menuruti firman Tuhan dan dibaptis. Dan mengapa beberapa orang mendapatkan Roh Kudus sebelum dibaptis dan beberapa orang setelah itu? Itu mungkin bahwa mereka mendapatkan Roh Kudus sebelumnya sudah menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan. Tetapi keadaan mereka tidak mengizinkan mereka untuk dibaptis dahulu. Jadi Tuhan tetap memberikan roh kepada mereka. Kemudian nanti ketika keadaan mereka berubah, mereka bisa dibaptis. Dan sebaliknya, beberapa mungkin sudah dibaptis tetapi belum menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Tuhan, sehingga tidak menerima Roh Kudus sampai mereka siap. Untuk itu, saya yakin ada juga kasus orang-orang yang menerima Roh Kudus tidak pernah dibaptis. Sebagai contoh, katakanlah Anda seorang Kristen di penjara yang tidak memungkinkan Anda untuk dibaptis, dan kamu menjadi tua di sana,
dan mati di sana. Saya pikir Tuhan mempertimbangkan dan akan memberikan Anda Roh Kudus. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk dibaptis dan Anda menolak untuk dibaptis, saya ragu Tuhan akan memberikan Anda kuasa hanya karena itu salah satu persyaratan. Langkah yang keempat, bersedia untuk menuruti Tuhan. Kisah 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Hal semacam ini berjalan seiring pertobatan, karena ketika Anda bertobat, Anda memutuskan untuk menuruti Tuhan. Tetapi itu tidak berhenti sampai di situ, karena setiap saat jika Anda memutuskan bahwa Anda tidak ingin menuruti Tuhan, Anda dapat kehilangan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, yang pada dasarnya berarti membuatnya sedih. Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Meskipun tidak terlihat, Dia memiliki perasaan. Ketika kita berbuat dosa, kita menyebabkan Roh Kudus berduka, dan Dia tidak akan terus tinggal bersama kita jika kita kembali menjalani kehidupan dosa. Salah satu alasan Roh Kudus diberikan kepada kita adalah untuk memberikan kepada kita kemenangan atas dosa-dosa kita. Sebagai contoh, Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita memutuskan kita tidak lagi ingin melayani Tuhan dan kembali kepada kehidupan dosa, Roh Kudus akan ditarik dari kita. Karena Tuhan tidak memaksa kita, Dia menghormati setiap keputusan kita. Raja Daud, dia takut kehilangan Roh Kudus akibat berzina dengan Batseba. Mazmur 51 ayat 11, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Untungnya Raja Daud bertobat dan diampuni oleh Tuhan, bukan tanpa konsekuensi, tetapi itu masalah lain. Dan Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, meminta Roh Kudus diambil darinya karena ketidaksetiaan yang terus-menerus terhadap Tuhan. Pertama, 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Apalagi ketika Tuhan sedang berbicara kepada Raja Daud tentang putranya Salomo yang akan memerintah Israel sebagai raja di masa depan. Tuhan memberitahu Daud, 2 Samuel 7 ayat 14 dan 15, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pikulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujatuhkan dari hadapanmu. Apa yang sebenarnya Tuhan katakan kepada Daud adalah bahwa Roh Kudus telah diambil dari Saul, dan sebagai akibatnya Saul kehilangan hubungan dengan Tuhan karena Saul terus-menerus tidak menuruti Tuhan. Saya pikir itu berbeda jika seorang bergumul dengan pencobaan atau dosa dan mereka memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Jika itu yang terjadi pada kita saat ini, Tuhan sedang mengasihi kita dan Dia akan melakukan semua yang bisa Dia lakukan untuk membantu kita, akan memberikan rohnya sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk mengatasi setiap masalah yang datang kepada kita. Tetapi jika kita berbalik dari Tuhan untuk menjalani kehidupan dosa kita dan sengaja kita pada dasarnya menolak rohnya dan kasih karunia-Nya sehingga Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Sekarang setelah Anda menerima Roh Kudus, bagaimana Anda tahu bahwa Anda memiliki Roh Kudus? Apakah Anda kehilangan kendali atas diri Anda dan jatuh ke tanah mulai gemetar dan tidak terkendali sambil berbicara yang tidak jelas dalam bahasa roh atau sesuatu seperti itu? Beberapa orang berpikir begitu, dan saya tahu ada orang yang memiliki pengalaman seperti itu, dan saya juga memiliki pengalaman seperti itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Namun masalahnya itu bukanlah Alkitabiah. Pada kenyataannya itu adalah tiruan dari Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk menolong dan mendapatkan kendali atas hidup kita, bukan menyebabkan kita kehilangan kendali atas diri kita dan berbicara hal-hal yang aneh dalam bahasa roh yang membingungkan karena tidak ada yang mengerti.
Tetapi Alkitab katakan bahwa Tuhan bukanlah pencipta yang kebingungan. Jadi, itu bukan dari Tuhan. Lebih lagi, Alkitab mengatakan bahwa Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi dia tidak pernah berbicara dalam bahasa roh yang aneh-aneh atau berguling di tanah. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan apa akibat dari Yesus penuh dengan kuasa? Antara lain, dia taat kepada Bapa. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 10, "Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya." Jadi, jika seseorang menerima Roh Kudus, itu akan mengubah keinginan orang itu sehingga mereka mau menuruti Tuhan, dan itu memperlengkapi mereka untuk taat kepada Tuhan. Kita bisa membaca perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya setelah mereka menerima Roh Kudus. Dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22-26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi, jika ini menggambarkan Anda, itu berarti Anda sementara menerima Roh Kudus. Ada persyaratan tertentu yang diperlukan untuk menerima Roh Kudus. Yang pertama, jika Anda ingin menerima Roh Kudus, Anda perlu meminta. Yang kedua, bertobat dari dosa-dosa Anda. Dan yang ketiga, terima baptisan. Dan adalah mungkin untuk kehilangan Roh Kudus jika Anda kembali ke kehidupan dosa Anda dan berkata aneh-aneh, kehilangan kendali atas diri Anda dan jatuh ke tanah. Bukanlah tanda bahwa kita menerima Roh Kudus juga. Bukan persyaratan menerima Roh Kudus. Buah roh adalah tanda bahwa Anda telah menerima Roh Kudus.